I know there is more out there for me, more than the simple life of humanity. A place where all live in harmony. Take me to that place I see in my dream. Take me to that place I see in my dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Sylvie. Hari ini kita akan bahas tentang biaya dan tarif penerbangan. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen biaya operasional penerbangan yang memengaruhi penentuan tarif tiket penerbangan. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu konsep biaya perusahaan penerbangan, faktor penentu biaya, struktur biaya, tarif penumpang, tarif layanan jasa kebandarudaraan, kuis, dan kesimpulan. Pada awal pembelajaran, kita akan mempelajari terkait konsep biaya perusahaan penerbangan. Dalam industri penerbangan, struktur biaya operasional merupakan aspek yang sangat kompleks dan memegang peranan penting dalam keberlangsungan serta profitabilitas perusahaan. Maskapai penerbangan harus mengelola berbagai jenis biaya yang timbul dari kegiatan operasional sehari-hari, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Pemahaman terhadap komponen-komponen biaya ini sangat penting dalam merancang strategi bisnis, penentuan tarif tiket, dan menjaga efisiensi usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019, biaya adalah nilai uang atas kegiatan, baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran, yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi. Biaya tambahan adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak. Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penentu biaya. Beberapa faktor yang menentukan biaya maskapai penerbangan antara lain, harga bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam industri penerbangan yang bisa mencapai 30% dari total biaya operasional, di mana harga aftur sangat dipengaruhi oleh pasar minyak global dan nilai tukar mata uang asing. Jenis dan umur armada, di mana pesawat baru akan lebih efisien bahan bakar namun biaya sewa lebih mahal. Sebaliknya, pesawat tua lebih murah sewanya tetapi biaya perawatan lebih tinggi. Model bisnis perusahaan penerbangan sesuai dengan layanan yang diberikan, apakah full service seperti Garuda Indonesia atau low cost carrier seperti Citylink atau Lion Air. Selanjutnya, regulasi dan pajak pemerintah, di mana pajak tiket, biaya PPN, retribusi bandara, dan kebijakan harga, batas atas maupun batas bawah, sangat memengaruhi fleksibilitas harga tiket dan margin keuntungan maskapai penerbangan. Utilisasi armada dan load factor, di mana semakin tinggi tingkat utilisasi atau jam terbang per hari dan load factor atau tingkat keterisian kursi, berarti semakin efisien operasional maskapai. Kursi kosong berarti kerugian karena biaya operasional tetap dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu nilai tukar dan ekonomi global, di mana fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dapat meningkatkan biaya secara signifikan karena hampir seluruh biaya seperti suku cadang dibayar dalam mata uang asing. Dalam penentuan harga tiket penumpang atau tarif kargo udara, maskapai penerbangan mempertimbangkan berbagai komponen biaya operasional dan non-operasional. Biaya ini diklasifikasikan ke dalam biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, tergantung apakah biaya tersebut berubah berdasarkan volume operasi atau tidak. Struktur biaya fungsional mengacu pada fungsi-fungsi organisasi yang dialokasikan pada fungsi-fungsi tertentu seperti operasional, pemeliharaan, pemasaran, dan administrasi,
sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau dan dibandingkan dengan perusahaan lain sebagai bahan evaluasi. Untuk komponen biaya jasa angkutan udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 dibagi menjadi dua, yaitu biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung. Biaya operasi langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya operasi langsung tetap yang terdiri dari biaya penyusutan atau sewa pesawat udara, biaya asuransi, biaya gaji tetap kru, biaya gaji tetap teknisi. Dan yang kedua, biaya operasi langsung variabel yang terdiri dari biaya pelumas, biaya bahan bakar minyak, biaya tunjangan kru, biaya overhaul atau pemeliharaan, biaya jasa kebandarudaraan, dan biaya jasa pelayanan navigasi penerbangan. Sedangkan untuk biaya operasi tidak langsung terdiri dari biaya organisasi dan biaya pemasaran atau penjualan. Biaya organisasi misalnya biaya pegawai non-kru atau biaya umum. Sedangkan biaya pemasaran atau penjualan terdiri dari komisi agen, dokumen angkutan, reservation system, dan promotion and advertising. Tarif penumpang penerbangan adalah harga yang dikenakan kepada penumpang atau pengirim barang untuk jasa angkutan udara yang disediakan oleh maskapai penerbangan. Tarif ini mencakup berbagai komponen biaya dan diatur baik oleh mekanisme pasar maupun oleh kebijakan pemerintah. Tarif penerbangan merupakan hasil dari perhitungan biaya operasional, kondisi pasar, serta regulasi pemerintah. Maskapai harus menyeimbangkan antara harga yang kompetitif dengan keberlanjutan usaha. Bagi penumpang, memahami struktur tarif membantu dalam merencanakan perjalanan yang efisien dan ekonomis. Menurut Rigas Doganes, terdapat 5 tujuan kebijakan tarif, yaitu mendapatkan laba yang memadai sesuai tingkat pengembalian modal atau ROI atau aset ROA yang diinginkan, tentunya harga yang ditentukan, memberi pendapatan di atas break even. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan melalui perluasan usaha seperti mengembangkan rute baru atau variasi produk. Yang ketiga, mengatasi fluktuasi jumlah permintaan antara saat puncak dengan tarif yang tinggi dan keadaan biasa, menggunakan tarif lebih rendah untuk mendorong perjalanan agar beralih ke waktu di luar masa puncak. Yang keempat, mengarahkan pada investasi baru berdasarkan konsumen yang berkemampuan cukup akan lebih banyak mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, yaitu memikul beban eksternal dengan cara subsidi silang sehingga tetap dapat meningkatkan pangsa pasar. Misalnya dalam hal adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong pariwisata sehingga memberlakukan tarif lebih rendah. Dalam industri penerbangan tidak ada patokan tarif baku karena banyak faktor dalam menentukan tarif. Menurut Pat Hanlon, tarif berbeda-beda menurut waktu perjalanan yang dilakukan, yaitu pada masa puncak atau berada di luarnya, kelas penerbangan, lama tinggal di tempat tujuan, tujuan perjalanan, waktu tiket dibeli, harga yang dibayar, serta kategori lain yang berkaitan dengan biaya penerbangan. Terdapat beberapa faktor penentu tarif penerbangan, yaitu jarak penerbangan, permintaan dan penawaran, jenis layanan, biaya operasional maskapai, regulasi pemerintah, dan waktu pemesanan. Menurut Rigas Doganes, terdapat 4 jenis tarif penumpang, yaitu tarif kelas, tarif preferensial, tarif promosi, dan tarif wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019, tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan niaga berjadwal dalam negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi. Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, biaya tambahan, kemampuan pengoperasian bandar udara, dan kapasitas pesawat udara untuk maksimal penumpang diangkut. Untuk komponen tarif penumpang kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut. 1. Tarif jarak yang diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak perhitungan. Tarif dasar mencakup biaya operasi pesawat udara yang terdiri dari biaya pokok persatuan unit ditambah keuntungan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% yang dikenakan pada tiket domestik. Yang ketiga, biaya asuransi yang dibebankan kepada penumpang. Dan yang keempat, biaya tambahan yang dikenakan oleh maskapai. Tarif layanan kebandarudaraan merupakan biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan di bandar udara. Tarif ini menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung keberlangsungan operasional bandara serta meningkatkan mutu layanan kepada penumpang dan maskapai.
Secara umum, tarif layanan ke bandar udaraan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tarif kepada penumpang dan tarif kepada maskapai penerbangan atau airline. Yang pertama akan kita bahas yaitu terkait tarif pelayanan jasa kepada penumpang atau Passenger Service Charge. PSC ini adalah tarif yang dibebankan kepada penumpang atas penggunaan fasilitas terminal penumpang seperti ruang tunggu, fasilitas keamanan, dan kebersihan bandara. Besaran PSC ditentukan berdasarkan klasifikasi bandara, internasional ataupun domestik, dan kelas layanan. Misalnya, PSC untuk penerbangan domestik di bandara besar seperti Soekarno-Hatta berkisar antara 50.000 hingga 130.000 per penumpang, tergantung terminal dan maskapai reguler atau LCC. Lalu yang kedua, tentang tarif pelayanan jasa kepada maskapai. Tarif ini dikenakan kepada maskapai penerbangan atas pemanfaatan fasilitas bandara seperti landas pacu atau runway, apron, jembatan penumpang atau FVO bridge, serta lahan parkir pesawat. Tarif tersebut dihitung berdasarkan jenis dan bobot maksimum lepas landas pesawat atau MTOW, serta lamanya waktu parkir. Misalnya, tarif pendaratan dihitung berdasarkan MTOW dalam ton kali tarif per ton sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengatur dan menetapkan struktur tarif layanan ke bandar udaraan untuk memastikan transparansi, kewajaran, dan keterjangkauan bagi pengguna jasa. Penyesuaian tarif dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi, peningkatan kualitas layanan, serta kebutuhan investasi infrastruktur bandara. Tarif layanan ke bandar udaraan juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kinerja sektor penerbangan nasional, mendorong pertumbuhan penumpang, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan operator bandara, maskapai, dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara. Tarif layanan jasa ke bandar udaraan yang pertama yang akan kita bahas yaitu PJP 4U atau Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara. Pelayanan jasa yang diberikan terhadap pesawat udara yang mendarat ditempatkan di tempat terbuka atau disimpan di dalam hanggar. Pengenaan tarif PJP 4U dikenakan untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional dikenakan atas MTOW atau Maximum Take Off Weight pesawat udara. Selanjutnya PJP 2U atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, di mana pelayanan jasa yang diberikan kepada penumpang pesawat udara dalam bentuk penggunaan fasilitas bandar udara sejak memasuki beranda keberangkatan atau curb, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan atau arrival gate, dan beranda kedatangan penumpang. Avio Bridge atau jembatan penumpang, di mana pelayanan jasa yang diberikan perusahaan kepada setiap badan usaha angkutan udara dan atau perusahaan angkutan udara asing sehubungan pemakaian fasilitas bandar udara berupa garbarata atau Avio Bridge pada saat keberangkatan atau kedatangan penumpang. Selanjutnya, layanan check-in counter, pelayanan jasa yang diberikan perusahaan kepada setiap badan usaha angkutan udara atau airline sehubungan pemakaian fasilitas bandar udara berupa tempat pelaporan keberangkatan saat keberangkatan penumpang. Selain saat jam operasional, bandar juga memberikan pelayanan penerbangan di luar jam operasional disebut sebagai extend atau advance, di mana pelayanan jasa yang diberikan pada penerbangan yang menggunakan bandar udara di luar jam operasi yang telah ditentukan. Extend adalah penggunaan bandar udara setelah jam operasi bandar udara yang telah ditentukan. Advance adalah penggunaan bandar udara sebelum jam operasi bandar udara yang telah ditentukan. Selanjutnya ada PJKP2U, yaitu pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara. Pelayanan jasa ke bandar udaraan yang terdiri atas penyediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan penunjang operasional terminal kargo dan pos. Now time for quiz. Bagaimana kebijakan harga bahan bakar aftur memengaruhi struktur tarif yang dikenakan maskapai kepada penumpang? Kita telah membahas terkait apa itu konsep biaya perusahaan penerbangan, faktor penentu biaya, struktur biaya, tarif penumpang, dan tarif layanan jasa ke bandar udaraan. Dapat kita simpulkan bahwa biaya dan tarif penerbangan saling terkait dalam menentukan keberlanjutan operasional maskapai. Biaya tetap seperti sewa pesawat dan gaji kru, serta biaya variabel seperti bahan bakar dan layanan bandara menjadi dasar penyusunan tarif yang disesuaikan dengan segmentasi penumpang dan permintaan pasar. Dengan strategi yang tepat, maskapai dapat mengoptimalkan pendapatan melalui penetapan harga tiket yang dinamis. Demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya Sylvie, sampai ketemu materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.